Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 7 Oktober 2022. Kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus dan kita merasa sangat bahagia, bangga dan bahagia. Bangga menjadi anak Tuhan Yesus dan kita sangat bahagia menjadi anak Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Kemarin Ester Mordekai menghadapi pergumulan berat. Karena ada niat jahat dari Haman, saudara, ya. Diambil keputusan bersama Raja Ahasuerus supaya ada genosida, pembunuhan terhadap bangsa Yahudi. Oleh karena itu Ester merasa terjepit bersama Mordekai dan berdoa, bahkan berpuasa yang sudah saya terangkan. Tapi kenyataannya, apa yang sudah dikerjakan oleh Ester, berdoa, puasa, Mordekai dijawab sama Tuhan. Dan harinya Haman seperti yang kemarin, sudah di akhir hidupnya, dibunuh, disulap di tiang, saudara, ya, dipasang di tiang dan dibunuh di sana, ya, digantung dia di tiang, saudara. Ini bukti kejahatan kalah dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Berarti ada kemenangan yang luar biasa. Dan kita baca sebentar di Ester pasal 8. Kemenangan atas Ester dan Mordekai dipakai sama Tuhan menjadi berkat untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Demikian kita semua dipakai Tuhan menjadi kemenangan buat kita anak Tuhan. Bahwa Yesus itu Tuhan yang besar. Tertulis di dalam Ulangan pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah besar dan dahsyat. Oh, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Oleh firman Tuhan kita jadikan lebih dari pemenang, saudara. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 37, saya mau baca Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Sebagaimana Ester dan Mordekai, kalau kita baca nanti dalam Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17, membuktikan bahwa Yesus itu hidup, dahsyat dan ajaib. Dia sudah memberikan kemenangan. Diangkat Ester dan Mordekai. Oleh karena Yesus ada bersama Ester dan Mordekai. Demikian kita juga. Di setiap pergumulan kita, di setiap hal-hal yang sangat sulit mungkin membuat kita tidak mungkin ada kemenangan. Tidak ada harapan untuk menang, tidak ada harapan untuk berhasil. Tapi bagi Tuhan, dunia katakan tidak berhasil, dunia katakan mustahil. Tapi dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Manusia tidak punya cara, tapi Tuhan punya cara. Sebab Tuhan yang besar. Sebab itu saya mau menyanyikan dua pujian. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar. Dan kedua, saya mau menyanyikan kemenangan-kemenangan. Sebab Kau hidup Tuhan, Dia dahsyat dan ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Bapa. Tiada seperti Engkau. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 21. Jangan gemetar karena mereka. Mungkin pagi ini kalau saudara punya pergumulan yang berat, punya masalah yang berat, seperti yang dihadapi oleh Ester dan Mordekai, kelihatannya jalan buntu, karena sudah disetujui oleh Raja Ahasuerus bersama Haman yang jahat, bahwa sudah dibikin surat, saudara, akan dibunuh semua bangsa Yahudi. Tapi cara Tuhan yang dahsyat, yang menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Maka firman Tuhan katakan dalam Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Bukan secara kebetulan hari Jumat tanggal 7 angka sempurna. Ternyata kita baca di Ester pasal 8 tanggal 7, tapi kita baca Ester pasal 8 1 sampai 17 ada angka 7. Kesempurnaan Tuhan menyertai kita. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Kemenanganlah Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat kita. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 37, sebagaimana Esther dan Mordekai menghadapi kemenangan. Di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang sudah mengasihi kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus. Haleluya. Hadapi segala persoalan. Untuk masalahmu, untuk masalahku, masalah kita semua. Haleluya. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus kita yang sudah menang. Harap percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti menang bersama Yesus. Haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, haleluya, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, atas segala kuasa yang jahat. Bersama Yesus kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, atas segala kuasa setan. Ku menang, atas segala kuasa si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus aku tampil lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Ku menang, bersama Yesus. Ku menang. Haleluya. Ku menang, lawan segala kuasa si jahat. Dalam nama Yesus ku menang, atas segala kuasa si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kita tampil dari jadi pemenang. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-Lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu-Lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-Lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia. Dalam nama Yesus kita lebih dari pemenang. Oleh karena Tuhan Yesus
mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami Bapa, pikiran kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni dosaku, ampuni kesalahan kami Bapa, kekilapan kami, hal yang tidak berkenan ampun. Roh Kudus kami tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus ingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Bentuklah hidupku Bapa menjadi perkenanan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Keluri, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 7 Oktober 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menang atas segala kejahatan. Ini terbukti dalam Efesus pasal 8. Mari kita baca, semangat saya, karena terbukti Allah tidak pernah membiarkan kejahatan. Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk mengalami segala macam tekanan-tekanan. Tapi kita lebih dari pemenang oleh karena Tuhan Yesus bersama kita dan mengasihi kita. Amin. Mari kita buka Efesus pasal 8 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapati kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan para tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu juga dipanggilnya para panitia raja dalam bulan yang ketiga, yaitu bulan Siwan pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala diperintahkan Mordekai, ditulislah kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin merah. Lalu dengan perantaran pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendari kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkan surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk
merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendari kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempek soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun dititah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan banyak di antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita dijadikan sama Tuhan lebih dari pemenang. Ini terbukti nyata. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bersama Bapak Ibu bisa membaca kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Dan bukan secara kebetulan hari Jumat pagi tanggal 7 saya diterangkan angka kesempurnaan, dan ternyata Ester 8 kesempurnaan Tuhan dinyatakan. Ternyata Raja Ahasuerus dia tarik kembali surat yang dibuat oleh Haman yang ingin membunuh bangsa Yahudi. Ternyata semua ditarik kembali dan dibuat surat dibalik. Orang yang memusuhi bangsa Yahudi dimusnahkan, semua dibunuh. Demikian kehidupan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Berarti kita dapat surat kuasa dari Tuhan, surat kemenangan atas nama Raja. Demikian kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tampil dari pemenang. Segala kuasa iblis setan dihancurkan. Segala niat-niat jahat dari orang memusuhi kita yang punya niat jahat, dalam nama Yesus kita akan tampil dari pemenang. Percaya kepada Tuhan. Oleh itu mari apa yang dikerjakan oleh Ester dan Mordekai menjadi pengalaman buat kita bersama. Apapun pergumulan seberat apapun, percaya bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebab Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Seperti di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 sebagai ayat terakhir buat kita. Supaya kita membaca Ester ini sangat senang sekali. Membuat pengalaman buat kita bersama. Mari kita mau ikut Yesus. Seperti Ester Mordekai. Dia tidak patah semangat. Dia tetap ikut Yesus, tetap percaya kepada Tuhan. Biarpun dalam kitab Ester memang tidak disebut nama Tuhan. Tapi kita melangkah dengan iman. Karena di balik semua peristiwa, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha kuasa. Dia Maha segala-galanya. Dan firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Terbukti nyata di sini. Mordekai ada kemenangan. Dia bisa menduduki tata kerajaan. Oh, luar biasa. Dia menggunakan kuda dan pakaian kerajaan. Luar biasa. Ini bukti nyata. Termasuk Ester diangkat sama Tuhan. Dan kemenangan itu bangsa Yahudi. Demikian buat kita akan tampil dari pemenang. Oleh karena Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku menang. Ku menang atas segala kuasa si jahat. Ku menang atas segala pergumulan yang seberat apapun juga. Ku menang atas segala tindasan setan. Haleluya, aku tampil lebih dari pemenang. Amin. Ku menang bersama Yesus dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, di dalam
yang jahat dikalahkan. Bagi yang sakit saya berdoa, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati. Tuhan ada kemenangan. Tampil dari pemenang. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya memberikan brosur yang ada di dalam YouTube. Saudara bisa baca. Saya berdoa ada kemenangan. Bapak Ibu silakan, ada berkat Tuhan untuk berangkat ke Israel tanggal 7 sampai 18 Desember bersama Yael Holy Land Travel and Tour yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kita sama-sama berangkat, dan kita berangkat ke Israel bersama dengan Tuhan. Saya banyak berdoa dan memberikan berita kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan tampil dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.